Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran atau di pelajaran geografi SMA kelas 10. Sebelum kita mulai, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada seluruh siswa kelas 10 SMA yang tahun ini kalian sudah menginjakkan kaki di bangku SMA, gitu ya. Oke, kita langsung saja mulai. Pembelajaran kita hari ini di pertemuan pertama ini, geografi akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Ya, di sini perkenalkan sebelumnya, nama saya Abdul Halim Wahid SPD, alumni dari Pendidikan Geografi UPI. Insya Allah sini di SMA Ita Azkia mengajar pendidikan geografi. Nah, kita bakal bahas pengetahuan dasar geografi. Di sini judulnya. Nah, selanjutnya apa sih itu geografi gitu ya? Geografi, pernah dengar geografi sebelumnya mungkin di SMP. Geografi itu masuk ke mata pelajaran IPS. Cuman kalau misalnya di SMA itu geografi sudah dipisah. Geografi, ekonomi, sejarah dan lain-lain. Nah, geografi itu apa sih? Geo itu artinya adalah bumi. Grafi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah graphein. Sumber katanya adalah graphein yang artinya adalah gambaran. Jadi geografi itu adalah makna luasnya adalah gambaran dari permukaan bumi. Jadi gambaran keseluruhan keadaan bumi itu disebut dengan geografi, kajian dari geografi. Nah, sebelumnya kalian bisa follow IG-nya, 2 IG di samping. Kita lanjut. Nah, kalau kata Bintarto yang kalian baca di sini. Nah, kalau kata Bintarto itu geografi itu merupakan ilmu pengetahuan yang menceritakan atau menerangkan sifat-sifat bumi. Ya. Jadi karena tadi geografi itu karena gambaran bumi, jadi kata Bintarto itu geografi itu menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk serta mempelajari corak khas atau corak yang khas mengenai kehidupan, gitu ya. Dan berusaha mencari fungsi dan unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Jadi intinya adalah geografi ini semua fenomena, semua ciri khas atau semua kejadian yang ada di dalam bumi itu disebut dengan geografi secara sederhananya. Tapi sebenarnya di luar bumi pun seperti batuan, meteorit gitu ya, bulan, matahari, itu masih dalam kajian ruang lingkup geografi sebenarnya, tapi lebih khusus kepada astronomi atau kosmologi. Cuman itu kita lebih fokus kepada yang di dalam bumi dulu kalau kata Bintarto. Ini. Nah, selanjutnya kita bakal bahas ini sesuai dengan buku yang kita pegang. Kita bakal bahas ruang lingkup geografi, aspek geografi dan objek studi geografi. 3 hal ini yang bakal kita bahas. Ruang lingkup itu, geografi itu kemana aja sih ruang lingkupnya? Seluas apa? Gitu ya. Terus yang kedua, aspeknya apa aja sih? Terus objek yang dipelajari sama geografi ada apa aja sih? Kita bakal jelasin sedikit di sini. Nah, yang pertama, ini bisa kalian lihat, ruang lingkup geografi itu ada 3. Yang pertama ada geografi fisik, yang kedua ada geografi sosial, dan yang ketiga ada geografi regional. Apa aja sih itu? Gitu. Geografi fisik itu dia yang menjelaskan tentang keadaan bumi, kondisi bumi secara fisik. Kalau misalnya kalau geografi fisik itu tadi kita tambahkan kayak perbukitan gitu, dataran tinggi, dataran rendah, itu masuk kepada ruang lingkup geografi fisik. Kalau geografi sosial itu lebih kepada kehidupan bermasyarakat atau interaksi manusia atau masyarakat terhadap lingkungan. Itu disebut dengan geografi sosial. Contohnya adalah misalnya kenapa daerah Jakarta banjir. Itu karena misalnya masyarakat buang sampah sembarangan ke sungai, akhirnya sungai tersumbat dan membuat akhirnya air meluap dan banjir. Itu disebut masuk kepada kajian aspek sosial karena itu ada hubungan dengan manusia gitu loh. Hubungan timbal balik antara lingkungan dan manusia. Terakhir, geografi regional.
Kalau geografi regional ini dia gabungan dari geografi fisik atau geografi sosial, akan tetapi dia lebih fokus atau dia lebih khas kepada satu wilayah gitu. Nah, kalian bisa lihat pengertiannya geografi fisik dari sini. Tadi pengertian sederhananya dari saya. Ini kalian bisa baca pengertian geografi fisik. Saya bacakan. Geografi fisik itu mempelajari kondisi dan gejala fisik yang terjadi di permukaan bumi. Kondisi fisik yang itu ada relief itu seperti bentukan alam, iklim itu ya kalian tahu cuaca, serta segala sesuatu di permukaan bumi. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu masuk kepada geografi fisik. Gejala fisik mencakup proses fisik yang terjadi di daratan, lautan, dan udara. Jadi proses apapun yang terjadi di daratan, lautan, dan udara itu masuk kepada geografi fisik. Contohnya apa? Longsor misalnya, atau retakan batuan, atau letusan gunung api, atau ombak, atau tsunami. Nah, itu masuk kepada geografi fisik. Nah, terus gejala tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Pada fenomena geosfer itu apa sih? Geosfer itu adalah lapisan bumi. Geo itu artinya bumi, sfer itu artinya lapisan. Jadi geosfer itu adalah lapisan bumi. Geografi fisik dapat diterapkan untuk mengkaji fenomena antroposfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, pedosfer, dan litosfer. Ini apa? Keenam ini adalah bagian dari geosfer tadi. Jadi geosfer itu lapisan bumi, dan geosfer punya anak 6. Sebenarnya di beberapa buku ada yang mereka menuliskannya 5. Jadi litosfer dan pedosfer itu jadi 1. Cuman di buku yang saya baca itu jadi 6. Litosfer dan pedosfernya dipisah gitu ya. Tapi sama aja sebenarnya. Kayak yang pertama ada fenomena antroposfer. Antroposfer itu adalah fenomena kemasyarakatan gitu ya, atau kebudayaan. Ada atmosfer. Atmosfer itu lapisan udara. Biosfer itu adalah lapisan makhluk hidup gitu ya. Yang selanjutnya hidrosfer itu air, pedosfer itu tanah, dan litosfer itu batuan. Itu 6 lapisan dari biosfer atau anaknya dari biosfer. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut kalau misalnya ada kesempatan di video selanjutnya atau di kelas sekolah kita masing-masing. Next. Nah, yang kedua, tadi kita penjelasan sederhana, ini pengertian dari geografi sosial. Geografi sosial itu adalah ilmu yang mengkaji fenomena sosial yang mencakup segala aktivitas kehidupan manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Kurang lebihnya seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Seperti contohnya banjir di Jakarta gitu ya. Bagaimana interaksi atau timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Ketika manusia bertimbal balik dengan lingkungan dalam keadaan merusak, pasti lingkungan pun akan memberikan hasil sebuah kerusakan gitu. Seperti itu dari geografi sosial. Yang ketiga, next, ada geografi regional atau regional. Geografi regional ini mempelajari kondisi kompleksitas suatu wilayah. Jadi suatu wilayah itu semuanya dibahas. Oleh karena itu, geografi regional mempelajari topik khusus yang mencakup suatu daerah atau wilayah tertentu secara menyeluruh, baik dari kondisi fisik maupun sosial. Jadi geografi regional ini ngebahas kondisi fisik dan kondisi sosial suatu wilayah. Contohnya, kalau misalnya geografi regionalnya lagi mau ngebahas tentang kota Sukabumi, itu kota Sukabumi bakal dibahas tentang kondisi fisiknya, alamnya, lingkungannya, batuannya, gunungnya, dan kawan-kawan, dan sosialnya kayak gitu. Disebut dengan geografi regional. Nah, ini adalah 3 aspek daripada geografi. Nah, selanjutnya, tadi ada 3 objek ya. Tadi 3 ruang lingkup. Tadi ruang lingkup. Nah, selanjutnya ini adalah aspek geografi. Nah, aspek geografi itu sebenarnya nggak jauh beda sama yang tadi. Aspek geografi itu ada 2. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada aspek non fisik. Kayaknya kalau misalnya kalian sudah mendengarkan penjelasan yang tadi pertama, pasti kalian udah tahu arti dari aspek fisik dan aspek non fisik. Cuman kalau misalnya di gambar ini dan kalian bisa baca, aspek fisik itu adalah fenomena geosfer. Geosfer itu yang tadi, geosfer itu adalah lapisan bumi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contohnya aspek topologi.
topologi itu adalah keadaan bentukan alam, bentukan lahan. Dia. Yang kedua aspek biotik. Biotik itu makhluk hidup, dan aspek non biotik. Non biotik itu adalah tidak hidup, ya, tidak hidup, bukan mati tapi tidak hidup. Kalau mati berarti pernah hidup. Yang kedua adalah aspek non fisik, aspek yang tidak ada bentuknya gitu. Di sini aspek ini disebut dengan aspek sosial atau kegiatan manusia yang nggak kelihatan bentuknya, yang nggak ada bentuknya gitu. Yang nggak bisa dipegang, nggak bisa diraba kayak gitu. Yang pertama ada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Bisa dibaca. Oke, kita lanjut. Sekarang objek studi geografi. Geografi itu objeknya apa aja, ngebahas apa aja, bakal seriusin kemana aja. Nah, objek geografi itu terbagi jadi dua. Ada objek material dan ada objek formal. Objek material itu mengkaji, kalau misalkan bisa baca di sini, mengkaji semua gejala dan fenomena yang terjadi dalam geosfer menjadi kajian geografi. Jadi semua lapisan yang ada di bumi, yang ada di dalam lapisan bumi itu disebut dengan kajian geografi semuanya. Ya. Fenomena geosfer itu ada apa aja? Ada 5. Kalau misalnya kita tulis ada 6. Atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer, dan pedosfer. Kalau tadi yang tadi kita bahas. Jadi kita sekalian ingat-ingat, atmosfer itu adalah lapisan udara, litosfer lapisan batuan, hidrosfer lapisan air, biosfer makhluk hidup, antroposfer budaya. Misalnya ada 6. Pedosfer itu adalah atau terbalik sama litosfer ya. Nah, yang selanjutnya ada objek formal. Objek formal itu adalah bila objek material berkaitan dengan bahan yang dikaji, sementara objek formal geografi menitik beratkan pada cara pemecahan masalah fenomena geosfer. Oke, ada suara backsound ya. Udah beres. Baru dibilangin backsound langsung berhenti. Nah, objek formal itu jadi kayak misalnya lebih kepada gimana caranya geografi bisa memecahkan suatu masalah gitu ya. Ketika suatu masalah di bumi ini ketemu solusinya, itu disebut dengan objek formal. Nah, pemecahan itu menggunakan beberapa sudut pandang, yaitu keruangan, kewilayahan, kompleks wilayah, dan waktu. Ini sorry tipe T-nya 2. Kenapa? Dan penerapan konsep 5W 1H. Jadi 5W 1H-nya digunakan untuk memecahkan satu masalah. Contoh, masalahnya adalah banjir di Jakarta. Kita pakai yang tadi. Kalau kita misalnya kita pakai 5W1H yang ini gitu, yang tadi yang di bawah ini, itu bakal terjadi seperti ini. Yang W yang pertama adalah what. Apa? Masalahnya apa? Masalahnya adalah banjir. Tidak. Yang kedua adalah who. Who, siapa gitu. Jadi who-nya itu adalah siapa yang terdampak oleh banjir tadi. Yang ketiga what, who, where. Di mana? Di mana kejadiannya? Kejadiannya ada di Jakarta. Yang keempat, when, kapan? Kapan kejadian terjadi? Misalnya kejadian terjadi dari tadi malam hingga tadi subuh, atau hingga siang ini misalnya. Jadi waktunya lama. Habis when, why? Nah ini, ketika muncul pertanyaan why, pasti sudah memancing untuk mengeluarkan sebuah solusi atau ingin menjabarkan sebuah masalah. Misalnya pertanyaan adalah why, kenapa banjir ini terjadi misalnya jawabannya adalah karena masih banyak banget masyarakat yang buang sampah sembarangan ke sungai, akhirnya air tersumbat dan meluap. Yang terakhir, 1H, bagaimana? Nah di sini muncul sebuah pertanyaan untuk mengeluarkan solusinya, bagaimana menyelesaikan masalah banjir ini. Itulah objek formal dari geografi, untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang terjadi, entah itu sosial ataupun fisik. Kayak gitu. Oke, ngerti sampai sini? Ngerti ya? Nah, gampang banget geografi, terasa ringan banget karena ini masih pengetahuan dasar geografi #1, masih pertama banget, masih dasar banget. Jadi insya Allah kedepannya pun geografi memang akan mudah, akan menyenangkan, karena geografi itu adalah kita dan geografi itu adalah semuanya. Jadi semua pandangan kita itu disebut adalah geografi, karena kemanapun kita memandang
selama itu masih di dunia ini, masih di bumi ini, yang kalian pandang adalah geografi. Oke, alhamdulillah dan for today. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya. Selamat datang di bangku SMA. Kalian masih punya waktu 3 tahun untuk menikmati bangku kuliah ya setelah 3 tahun. Tapi saya harap kalian semua menikmati bangku sekolah menengah atas, ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kesalahan dari penampilan atau dari video ini. Kalau misalnya kalian rasa bermanfaat, silahkan di subscribe mungkin ya, dan di like ataupun komen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.